Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, siswi SMK SMAK Makassar kelas 3A. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai 3 praktikum di Proximat. Yang pertama, penetapan kadar protein. Yang kedua, penetapan kadar eugenol. Dan yang ketiga, penetapan kadar air metode Silol. Jadi, saya akan menjelaskan yang pertama, penetapan kadar protein. Tujuan dari penetapan ini ialah untuk menentukan kadar protein dalam sampel pakan ayam, di mana sampel yang digunakan yaitu sampel pakan ayam dengan merek High Profile. Bentuk sampel ialah padat, warna sampel ialah coklat, dan bau sampel yaitu bau khas pakan ayam. Adapun dasar prinsip dari penetapan ini ialah N-organik didestruksi dengan asam sulfat pekat menggunakan katalisator campuran selen akan menghasilkan amonium sulfat yang jernih kuning kehijauan. Amonium sulfat bereaksi dengan basa kuat NaOH akan melepaskan amoniak. Amoniak yang lepas ditampung dalam asam borat sehingga terbentuk amonium dihidrogen borat. Amonium dihidrogen borat bereaksi dengan HCl akan kembali membentuk asam borat. Prosedur pada penetapan kadar protein ialah tahapan pertama yaitu destruksi, di mana penguraian sampel menjadi senyawa nitrogen dengan cara menimbang sampel sebanyak 1 gram ke dalam kertas minyak dan ditambahkan 1 gram campuran selen. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung geldal dan ditambahkan 25 ml asam sulfat pekat dan didestruksi. Setelah proses destruksi didinginkan dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, dihempitkan dan dihomogenkan. Tahapan kedua yaitu penampungan senyawa amoniak atau destilasi, di mana dipipet sebanyak 10 ml sampel, kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala 100 ml. Setelah itu ditambahkan indikator PP dan NaOH berlebih hingga terbentuk warna pink. Pada tahapan ini reaksi yang terbentuk yaitu amonium sulfat ditambah dengan NaOH akan menghasilkan natrium sulfat ditambah NH4OH atau amonium hidroksida. Kemudian didestilasi dengan wadah penampung berisi asam borat 25 ml dan ditambahkan indikator BCGMM 1:1. Reaksi yang terjadi yaitu amonium hidroksida terurai menjadi amoniak tambah H2O. Amoniak yang terlepas ditampung dalam asam borat akan terbentuk menjadi amonium dihidrogen borat. Setelah itu dititrasi dengan HCl 0,1N yang telah distandarisasi. Kemudian dilakukan duplo. Cara duplo ini dilakukan dengan cara otomatis yaitu menggunakan alat Vapodes. Prinsipnya sama dengan cara manual, yang membedakan hanya dengan penambahan NaOH secara otomatis. Untuk perhitungan dibagi menjadi 2, yaitu kadar nitrogen dan kadar protein. Terlebih dahulu dihitung kadar nitrogen untuk dikonversi mendapatkan kadar protein, di mana kadar nitrogen ialah faktor pengeceran dikali NaHCl dikali volume titrasi dikali Be nitrogen per bobot sampel miligram kali 100%. Setelah itu didapatkan kadar protein yaitu kadar nitrogen dikali faktor konversi yaitu 6,25. Yang kedua, penetapan kadar eugenol, di mana tujuan dari penetapan ini ialah untuk menentukan kadar eugenol dalam sampel, di mana sampel yang digunakan yaitu minyak cengkeh dengan merek merpati putih. Bau sampel yaitu bau khas minyak cengkeh, warna sampel yaitu bening kecoklatan, dan bentuk sampel yaitu cair. Adapun prosedur kerja dari penetapan kadar eugenol adalah yang pertama, dipipet sebanyak 10 ml sampel minyak cengkeh, kemudian dimasukkan ke dalam labu kasia. Yang kedua ditambahkan 35 ml NaOH 1N. Fungsi penambahan NaOH 1N ini ialah untuk memisahkan eugenol dari minyak cengkeh. Setelah itu dihomogenkan selama 5 menit. Kemudian dididihkan di atas penanas air selama 10 menit agar reaksi berlangsung sempurna. Setelah itu ditambahkan NaOH 1N hingga terpen terbebaskan berada pada rentang skala.
Terakhir, disimpan selama 1 malam agar emulsinya betul-betul naik ke atas. Kemudian dibaca pada rentang skala. Pada labu kasia, pada lapisan atas terdapat terpen-terpen lainnya, dan pada lapisan bawah terdapat NaOH sisa dan iogenol. Untuk perhitungan, kadar iogenol adalah banyaknya volume iogenol dalam setiap 100 ml sampel, di mana volume iogenol dihitung sebagai volume sampel dikurang volume terpen, sehingga didapatkan kadar iogenol sama dengan volume iogenol per volume sampel kali 100%. Yang ketiga, penetapan kadar air metode silol, di mana tujuan dari penetapan ini ialah untuk mengetahui kadar air metode silol dalam sampel, di mana sampel yang digunakan itu margarin dengan merek Forvita. Bentuk sampel yaitu pasta, warna sampel yaitu kuning, dan bau sampel bau khas margarin. Di mana cara kerja dari penetapan ini ialah yang pertama ditimbang 10 gram sampel timbang selisih, yang kedua dilarutkan dengan silol sebanyak 100 ml ke dalam labu didi, kemudian ditambahkan batu didi untuk mempercepat proses pemanasan. Yang ketiga, dirangkai pemanas labu didi, upholster, dan kondensor pendingin. Setelah itu dipanaskan hingga mendidih selama kurang lebih 1 jam. Pada proses pemanasan ini, air terlebih dahulu menguap karena titik didih air lebih tinggi daripada titik didih silol. Setelah itu didinginkan dan dibaca volume air pada skala. Dan yang terakhir, labu upholster dibilas dengan menggunakan silol atau juga bisa dengan menggunakan bulu ayam. Untuk perhitungan kadar air metode silol yaitu banyaknya volume air dalam 100 gram sampel. Kadar air sama dengan volume air per gram sampel kali 100%.